Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channelnya Sahabat Tani. Oke, sahabat-sahabat, udah lama sekali ya kita nggak upload. Jadi jarang-jarang sekali kita upload video. Ya, maklumi saja karena kesibukan lah ya. Nah, untuk video kali ini sahabat-sahabat saya akan memperlihatkan ya, dan tentunya membahas lah ya, membahas secara detail cara seorang pembibit itu menyemai biji alpukat ya. Menyemai biji alpukat untuk menghasilkan seedling atau batang bawah yang pertumbuhannya itu tentunya bagus, sehat, hingga nanti ketika sudah waktunya disamcuk ya atau sambung pucuk maupun okulasi itu bagus ya. Nanti bagus, jadi batang bawahnya itu bagus ketika disambung pucuk itu nantinya pasti bisa maksimal lah ya. Nah, untuk semai biji alpukat ya, untuk semai biji alpukat sendiri itu kalau saya itu ada cara saya sendiri ya, ada trik dari saya sendiri. Mungkin untuk orang-orang pembibit lainnya itu mempunyai cara mereka sendiri-sendiri ya. Jadi caranya itu berbeda-beda. Itu menurut saya tergantung lingkungannya lah ya. Tergantung lingkungan itu bisa, atau kebiasaannya dia juga bisa. Tapi kalau ini itu menurut pengalaman saya lah ya. Karena tentunya banyak faktor lah ya. Kalau menurut saya itu banyak faktor sekali untuk menghasilkan batang bawah atau seedling alpukat itu yang bagus ya. Jadi seperti itu. Nah, menurut saya ya, ini menurut pengalaman saya untuk menyemai biji alpukat ya. Nah, seperti ini. Ini hasil semaian biji alpukat saya. Nah, untuk cara menyemainya itu seperti ini kalau saya ya. Jadi biji alpukat ya. Nah, seperti ini. Ini ada biji alpukat. Kemudian kita siapkan dulu ini polybag ya atau medianya. Jadi kalau saya itu kalau nyemai langsung saya tancapkan di atau saya semai di polybag langsung ya, sahabat-sahabat ya. Karena kenapa nanti ketika kita semai di polybag ini tumbuh, nanti kita biarkan sampai siap sambung lah ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin semai dalam jumlah yang sangat banyak ya misalnya, dan tidak ada waktu atau tidak sempat untuk menyiapkan dulu batang media ya, media polybagnya itu belum sempat, itu bisa disemai dulu di lahan ya, di tanah atau media semai lainnya lah, pokoknya itu. Nanti bisa dipindah ke media polybagnya. Baru kalau sudah tumbuh, sudah ada akarnya, baru bisa dipindah ke media polybagnya. Cuman kalau saya itu menurut saya itu sekali kerja itu langsung saya taruh di media ya, media polybag seperti ini. Jadi media polybagnya ini langsung kita kasih media polybag yang biasa kita lakukan untuk alpukat ya. Jadi media polybag ukuran polybag ini yang saya gunakan itu ukuran 25 ya. Nah, untuk cara semai saya itu kayak gini. Jadi ini biji alpukat ini saya pendem separuh ya. Kenapa hanya kita pendem separuh? Jadi nanti seperti ini, kayak gitu ya. Jadi si biji alpukat ini nanti kalau dia sudah berkecambah, sudah memunculkan akar, biasanya dia ini akan terbelah. Nah ini, karena biji alpukat ini kan terdiri dari dua bagian ya. Nah ini terdiri dari dua bagian. Kemudian nanti dia akan terbelah. Jika sudah keluar cambahnya atau akarnya, dia akan terbelah. Kemudian tunasnya itu, tunas ya, bakal pohonnya itu nanti dia akan tumbuh ke atas dari tengah-tengah bijinya ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk kulitnya ya, kulit biji atau cangkang bijinya itu kita hilangkan. Kenapa kok cangkang biji atau kulit bijinya ini kita hilangkan? Tujuannya adalah untuk mempercepat tumbuhnya cambah ya, atau tumbuhnya akar nanti dari bawah sini. Jadi misalkan kayak gini. Nah, ini masih ada cangkangnya atau kulit dari bijinya ya. Nah, ini harus kita buangkan seperti ini. Ini harus kita buang, kita lepaskan ya. Nah, seperti ini sudah lepas. Kemudian ini kita tinggal tancapkan ya. Kita tancapkan ke media polybagnya. Tetapi untuk sahabat-sahabat itu jangan lupa, itu perlu diingat dan perlu diperhatikan adalah untuk yang bagian lancip ini ya. Nah, biji alpukat, bentar. Nah, biji alpukat yang bagian lancip ini adalah bagian yang atas. Kemudian untuk yang bawah, nah ini yang datar ini,
Nah, ini nanti yang tumbuh akar itu dari sini. Nah, ini harus kita taruh di bagian bawah. Jadi nanti begini. Oke, kita praktekkan ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita lubangi ya. Kita lubangi medianya. Kemudian kita masukkan. Nah, seperti ini. Ingat bagian yang lancip itu pada bagian atasnya. Kemudian ini kita pendam separuh seperti ini. Jadi ini untuk biji alpukatnya ini tetap kita perlihatkan separuh ya sahabat-sahabat. Jadi kita pendam separuh saja. Kemudian setelah seperti ini nanti kita bisa siram. Nah, kemudian kalau setelah kita semai seperti ini, kalau cara saya itu saya teduhkan sahabat-sahabat. Itu saya teduhkan tidak kena hujan ya. Kenapa tujuan saya itu tidak saya kenakan hujan? Karena begini, ya kembali seperti yang sudah saya bilang tadi, lingkungan atau cuaca di tiap daerah itu berbeda-beda sahabat. Jadi kalau khusus di daerah saya itu curah hujannya itu sangat tinggi sekali. Karena ini musim hujan ya sahabat-sahabat ya. Ini saja ini sedang hujan, ini hujan deras sekali ini. Jadi maaf nanti kalau video saya ini agak suaranya berisik sekali, itu karena suara hujan. Jadi mohon maaf, nanti bisa dimaklumi ya sahabat-sahabat ya. Oke, yang penting suara saya itu bisa terdengar jelas ya. Dan tentunya bisa dipahami lah. Oke, tujuan saya semai biji alpukat ini saya teduhkan tidak saya kenakan hujan adalah yang pertama, di tempat saya cuaca di lingkungan saya itu curah hujannya sangat tinggi sekali sahabat-sahabat. Jadi nanti kalau ini saya kenakan hujan, ketika dia mulai tumbuh tunas muda seperti ini. Nah, ini contohnya. Mulai tumbuh tunas muda seperti ini. Kalau dia itu terkena hujan terlalu banyak ya, terlalu banyak sahabat-sahabat, itu nanti dia bisa dibilang lodoh ya, atau busuk lah. Ya, busuk. Nah, seperti ini. Nah, ini. Karena kenapa? Semaian biji alpukat yang masih sangat muda seperti ini itu rawan ya sahabat-sahabat. Rawan sekali, itu baik karena hama ataupun karena curah hujan ya. Nah, menurut pengalaman saya itu lebih baik, lebih bagus itu saya teduhkan. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah tidak kita kenakan sinar matahari secara langsung ya. Jadi tidak kita kenakan sinar matahari secara full pagi sampai sore. Kenapa tujuannya seperti itu? Karena gini, kita seorang pembibit itu membutuhkan batang bawah atau seedling yang tinggi ya. Tinggi, bagus seperti itu. Nah, kenapa kita bikin tinggi? Maksudnya batang bawahnya itu tinggi. Karena ketika kita sambung itu kita mempunyai standar sambung minimal ya. Maksudnya gini. Jadi standar sambung minimal itu dari permukaan polybag ini. Dari permukaan polybag ini kita minimal berapa senti kayak gitu. Nah, minimal kita sambung berapa senti dari permukaan polybag seperti ini. Nah, tujuan tidak kita kenakan full sinar matahari adalah kalau biji alpukat ini sedikit kena sinar matahari ya sahabat-sahabat, dia nanti tumbuhnya akan ke atas dulu. Jadi dia akan tumbuh ke atas dulu, memanjang ke atas, kemudian dia baru akan melebarkan daunnya. Jadi seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, karena dia itu terkena sedikit sinar matahari, maka dia akan naik ke atas dulu. Jadi dia memanjang ke atas dulu, kemudian dia setelah terkena cukup sinar matahari, dia baru akan melebarkan daunnya. Nah, seperti ini. Dia akan melebarkan daunnya. Itu yang kedua ya. Tetapi apakah cara seperti ini bisa tumbuh ke atas tinggi ya sahabat-sahabat? Tentu saja tidak. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama, jika bijinya ini bagus, tua biasanya, bijinya tua, bagus, kemudian besar, dia tumbuhnya akan tumbuh ke atas. Dia akan tumbuh ke atas dulu tinggi. Tetapi kalau bijinya itu biji muda, maksudnya biji muda itu berasal dari biji alpukat yang belum tua, alpukat belum tua atau belum matang. Ya, jadi alpukat belum matang itu biasanya tumbuhnya itu tidak sempurna. Contohnya seperti ini. Nah, ini sahabat-sahabat. Ini dia tumbuhnya tidak bisa ke atas. Dia masih sangat pendek, bahkan tingginya aja sama seperti ini. Tetapi dia sudah memunculkan daun seperti ini. Nah, padahal ini batangnya masih sangat kecil. Nah, ini biasanya dari biji muda, ya, biji muda atau alpukat mentah lah. Alpukat mentah kemudian diambil bijinya disemai. Nah, seperti ini. Biasanya alpukat muda. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Cara kita ya, cara seorang pembibit membuat bibit
atau batang bawah ya, mempersiapkan batang bawah untuk sambung pucuk alpukat maupun okulasi itu agar lebih bagus ya. Nah, nanti caranya itu seperti ini. Nah, untuk media ya, oke, ini saya bahas sekalian. Untuk media semainya ini, kalau saya itu tanah dicampur sekam, kemudian dicampur pasir ya, pasir. Kemudian kita campur kompos ya, sahabat-sahabat. Perbandingannya itu pasirnya setengah, komposnya setengah, tanahnya satu, kemudian sekamnya juga satu ya, sahabat-sahabat. Jadi satu setengah, kalau dibalik seperti itu ya. Jadi tanahnya satu, sekamnya satu, pasirnya setengah, kemudian komposnya setengah ya, sahabat. Nah, untuk pasir, ini pasir yang saya gunakan adalah pasir dari kali ya, sahabat-sahabat. Istilahnya kalau orang sini itu, orang Jawa sebut itu wadek ya, wadek kali seperti itu. Nah, untuk komposnya, ini kita gunakan kompos organik ya, kompos pupuk kandang yang sudah kita fermentasi. Jadi komposnya itu benar-benar matang, sudah matang ya. Jadi kalau sahabat-sahabat tidak mempunyai kompos atau pupuk kandang yang masih fresh, itu lebih baik jangan gunakan, sahabat-sahabat. Karena pupuk kandang yang masih fresh, belum fermentasinan itu menurut saya itu bahaya. Bahayanya kenapa? Dia itu bisa menyebabkan ini busuk. Menurut pengalaman saya ini bijinya bisa busuk. Kemudian di pupuk kandang yang belum fermentasi itu banyak sekali hama ya, hama maupun hal-hal yang merugikan, sahabat-sahabat ya. Jadi seperti itu. Nah, ini hasil semaian kita. Nah, ini semaian kakao kita. Nah, ini sahabat-sahabat, ini yang sudah memunculkan daun ya. Nah, jadi seperti ini nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi nah ini, jadi nantinya dia hasilnya nanti tinggi. Nah, ini sekitar berapa ini, 1 2, jadi sekitar 40-an cm lah, 40 cm lebih ini. Nah, seperti ini. Jadi 40-an cm lebih dia baru melebarkan daunnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, biasanya alpukat itu kalau sudah melebarkan daun seperti ini, prosesnya kemudian dia menuakan daunnya. Jadi daun muda yang sudah keluar ini dia tuakan dulu. Setelah tua, dia baru nanti akan tumbuh lagi. Jadi seperti itu. Jadi tujuan kita teduhkan ya, tidak kita kenakan hujan, kemudian kita sinar mataharinya kita kasih sedikit. Itu tujuannya adalah untuk yang pertama tadi, untuk agar bibit atau batang bawah alpukat ini, semaian ini bagus ya, bagus. Kemudian dia bisa tumbuh tinggi ya, sahabat-sahabat. Nah, ini berapa ini, 1 2, ini ada setengah meter ini, 50 cm. Nah, ini tingginya 50 cm. Nah, biasanya untuk seorang pembibit itu kalau nyambung itu mempunyai standar minimal itu biasanya 1 jengkal ya, atau 30 cm, 25 cm biasanya. Nah, seperti ini. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Jadi sahabat-sahabat kalau melihat di tempat pembibitan itu seedlingnya kok bisa bagus-bagus, bisa tinggi-tinggi ya. Jadi seperti itu. Itu karena ada triknya ya. Triknya juga seperti ini, ketika semai itu diteduhkan, kemudian sinar mataharinya itu dikontrol, dikasih sedikit, jadi seperti itu. Nah, ini bagus. Ini yang sudah ada daunnya ya, sahabat-sahabat. Jadi ini tetap, nah tuh di luar lagi hujan, sahabat-sahabat. Jadi maaf kalau suaranya dalam video ini berisik, backsoundnya suara hujan ya. Yang penting suara saya itu bisa terdengar ya, bisa jelas, bisa dipahami. Nah, kebetulan ini ada sambung pucuk alpukat saya. Nah, ini ada sisa 1 sambung pucuk alpukat. Nah, ini ikatannya saja ini belum dibuka. Nah, ini pertumbuhannya bagus. Ini alpukat Markus jenisnya. Ini sambungan alpukat Markus, umur 2 bulan. Umur 2 bulan. Ini tali pengikatnya belum kita buka. Jadi ini, nah, jadi kita itu kalau sambung alpukat itu minimal 1 jengkal ya, sahabat-sahabat. Nah, ini. Jadi 1 jengkal dari permukaan polybagnya, kemudian kita sambung seperti ini. Nah, ini kebetulan juga ada durian ya. Nah, ini sama. Ini masih ada durian 1 yang belum kita opersak. Nah, ini ukuran polybagnya masih ukuran 15, masih kecil. Ini masih ada sisa 1. Ini jenisnya musangking. Jadi sama. Ini kita sambung kurang lebih 1 jengkal ya. 1 jengkal dari permukaan polybagnya. Nah, sekalian kita review, ini ada durian ya. Nah, ini kita sambung pucuk menggunakan 1 mata tunas. Ini dulu pakai sungkup plastik ya, sahabat. Ini pakai sungkup plastik, kemudian alpukat juga pakai sungkup plastik. Oke, sahabat-sahabat, itu saya kira ya, itu adalah cara kita mempersiapkan atau membuat
batang bawah atau seedling alpukat itu agar lebih bagus ya sahabat-sahabat ya, lebih bagus ketika kita sambung itu hasilnya nanti bisa maksimal ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah saya jelaskan dari awal ya sahabat-sahabat, dari semai bijinya, kemudian dari medianya, campuran medianya, kemudian itu hingga nanti kita sudah siap ya, seedlingnya itu sudah siap kita sambung. Jadi seperti itu. Nah, sekian dulu video dari saya. Ini semoga bisa bermanfaat ya sahabat. Ambil saja yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat ya jangan diambil lah. Semoga ini bisa membantu ya sahabat-sahabat ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.